Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada usia 96 tahun. Dia meninggal di Istana Balmoral, Skotlandia. Kepergiannya menjadi momen kesedihan yang besar bagi banyak orang di dunia. Selama hidup dia meninggalkan kesan yang baik. Berikut adalah beberapa fakta dari sang ratu yang tidak banyak diketahui publik. Raja Inggris yang paling lama memerintah dalam sejarah. Ratu Elizabeth II adalah raja tertua dan terlama dalam sejarah Inggris. Pada September tahun 2015 ia melampaui nenek buyutnya Ratu Victoria, yang memerintah selama 63 tahun 7 bulan. Sebagian besar orang Inggris tidak pernah mengenal raja lain selain Elizabeth. Dia menjadi ratu tidak lama setelah kematian ayahnya pada 1952. Sebelum kematiannya pada usia 96, dia adalah raja yang paling lama memerintah di dunia. Ulang tahun 2 kali setahun. Ulang tahun sebenarnya sang ratu adalah tanggal 21 April, tetapi negara tidak merayakannya secara resmi hingga tanggal 11 Juni. Para raja yang berulang tahun di bulan-bulan musim dingin biasanya menjadwalkan ulang tahun resmi tambahan ketika cuaca cenderung lebih baik untuk parade. Sehingga ulang tahun Ratu Elizabeth dirayakan setiap Juni yang disebut Trooping the Colour. Sekolah di rumah. Seperti kebanyakan kaum bangsawan pada masanya dan sebelumnya, Ratu Elizabeth II tidak pernah bersekolah di sekolah umum dan tidak pernah bertemu dengan siswa lain. Dia dididik di rumah bersama Margaret, adik perempuannya. Di antara mereka yang mengajarinya adalah ayahnya, bersama dengan seorang guru senior di Eton College, beberapa pengasuh Prancis dan Belgia yang mengajarinya bahasa Prancis, serta uskup agung yang mengajarinya tentang agama. Sang ratu juga belajar berkuda, berenang, menari dan belajar seni rupa serta musik. Punya mesin ATM pribadi. Sang ratu memiliki mesin ATM pribadi sendiri. Meskipun ratu jarang membutuhkan akses ke uang tunai, tetapi dia memiliki mesin ATM pribadi di ruang bawah tanah Istana Buckingham. Mesin ATM ini hanya untuk anggota keluarga kerajaan saja. Menjadi sopir truk selama Perang Dunia II. Sebelum mengambil alih tahta dari ayahnya, Putri Elizabeth saat itu mengajukan diri sebagai sopir truk dan mekanik selama Perang Dunia II. Ini menjadikannya sebagai anggota wanita pertama dari keluarga kerajaan yang bertugas di militer. Kaya tapi bukan yang terkaya di Inggris. Ratu menerima sejumlah uang dari pembayar pajak dan lebih banyak lagi dari kepemilikan real estate pribadi keluarga kerajaan. Meskipun memiliki koleksi perhiasan dan perkebunan yang luas, tetapi kekayaan Ratu Elizabeth II tidak sebanyak bangsawan lainnya. Kekayaan Ratu Elizabeth II diperkirakan 370 juta pounds atau 6,37 triliun rupiah. Pecinta anjing Corgi. Ratu Elizabeth sangat menyukai anjing jenis Corgi. Tak banyak yang tahu, dia memiliki lebih dari 30 dari mereka dalam hidupnya. Bahkan pernah dalam satu waktu, dia memiliki sebanyak 9. Corgi pertama yang dimiliki bernama Susan. Susan merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-18 pada 1933. Kemudian Corgi-Corgi di istana merupakan keturunan Susan. Tidak mempunyai paspor. Ratu Elizabeth II sudah berkunjung setidaknya ke 260 negara sejak naik tahta. Meski bepergian ke luar negeri, ternyata Ratu tidak memiliki paspor. Kenapa bisa? Paspor Inggris dikeluarkan atas nama Ratu sehingga Ratu tidak perlu memilikinya. Namun hak istimewa ini tidak dimiliki anggota keluarga kerajaan lain termasuk Pangeran Philip dan Pangeran Charles. Tidak mempunyai SIM. Di usia lanjut, Ratu masih hobi mengendarai Jaguar dan Range Rover kesayangannya. Di balik hobinya ini, ada fakta yang menarik. Ratu Elizabeth II tidak pernah memiliki surat izin mengemudi. Tidak seperti rakyat biasa di Inggris, yang harus mengikuti tes untuk mengemudikan mobil secara legal, yang mulia tidak mengikuti aturan seperti itu. Pemimpin monarki adalah satu-satunya orang di Inggris yang tidak perlu memiliki SIM untuk mengemudi di jalan umum. Handbag dan kode rahasia dengan tasnya. Dikenal karena selera fashionnya, sang ratu tak pernah terlihat lupa membawa handbag di tangannya. Tas ini bukan sekedar penunjang penampilan semata. Ratu Elizabeth II menggunakan tas miliknya sebagai kode komunikasi antara dia dan stafnya. Penempatan tas memiliki arti dan makna khusus. Jika ratu meletakkan handbag di atas meja,
Hal itu menandakan bahwa dia ingin meninggalkan sebuah acara dalam 5 menit ke depan. Sementara jika meletakkannya di lantai menandakan bahwa dia perlu menyelamatkan diri dari percakapan yang membosankan atau canggung secepatnya. Selalu membawa stok darah saat bepergian. Ratu Elizabeth II dikenal sebagai kepala negara yang paling banyak persiapan sebelum bepergian, terutama untuk urusan kenegaraan. Tak cuma harus membawa pakaian dengan warna senada, para staf juga harus memastikan persediaan kantong darah aman untuk sang ratu. Stok darah ini sengaja dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Ia juga membawa seorang dokter khusus dari Royal Navy untuk meneliti rumah sakit setempat menjelang keberangkatan dan menemaninya sepanjang perjalanan.